Salam hangat buat teman-teman semua dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Fred Kutoruk. Baru-baru ini beredar berita bahwasanya Ustadz Abdul Somad yang biasa disapa UAS ini sedang mengalami masalah kendala. Ada kendala mengenai kunjungannya di Singapura. Kabarnya katanya Ustadz Abdul Somad ini dideportasi dari negara Singapura. Ini kan nekat di negara Singapura ini membuat deportasi kepada Ustadz Abdul Somad. Memang negara Singapura ini tidak mengenal Ustadz Abdul Somad ini siapa di Indonesia. Salah satu ulama, salah satu yang dipandanglah di negara ini. Apabila nanti para pendukungnya ngamuk, ya kan, apalagi para pendukungnya yang satu barisan di 212 ngamuk nantinya. Bisa-bisa Singapura ini bisa banjir dibuat, ya kan? Mohon maaf kata, tinggal kencing disalurkan ke sana, ke Singapura, Singapura bisa tenggelam kan itu. Ini berani banget Singapura melakukan deportasi kepada Ustadz Abdul Somad ini. Sedangkan Ustadz ini datang ke Singapura ini tujuannya untuk jalan-jalan, kok dideportasi kan itu dia. Ini kan sangat luar biasa Singapura ini. Kita lihat video yang satu ini, di mana di sini ada juga pernyataan dari Ustadz ini, Ustadz Abdul Somad, mengenai kronologi persoalan yang terjadi. Afwan Ustadz, tadi Ustadz infonya dideportasi dari Singapura. Gimana ceritanya Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info bahwa saya dideportasi dari imigrasi Singapura itu sahih, betul, bukan hoax. Demikian. Kapan Ustadz berangkat ke Singapura? Saya berangkat Senin siang dari Batam pada tanggal 16 Mei 2022. Sampai di Pelabuhan Tanah Merah sekitar jam 1.30 waktu Indonesia, karena jam tidak saya robah. Saya cinta negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapa saja kawan Ustadz ke Singapura? Saya berangkat dengan sahabat saya. Dia bawa istrinya, bawa anaknya 1 semester 5, bawa anak kecil laki-laki umur 4 tahun. Kemudian saya bawa ustazah dan Sami, anak saya. Dalam rangka apa Ustadz ke Singapura? Dalam rangka libur. Ini kan memang hari libur. Kebetulan sahabat saya ini dekat rumahnya dari Singapura. Mengapa Ustadz harus dideportasi? Sementara kan begini libur. Gimana ceritanya Ustadz? Itulah yang mereka tak bisa menjelaskan. Jadi pegawai imigrasi tak bisa menjelaskan. Jadi yang bisa menjelaskan itu mungkin Ambassador of Singapore in Jakarta. You have to explain to our communities why did your country, why did your government reject us, why did your government deport us. Kenapa? Apakah karena teroris, apakah karena ISIS, apakah karena bawa narkoba? Itu mesti dijelaskan. Kalau berkas-berkas yang Ustadz bawa lengkap Ustadz ya? Berkas lengkap semua. Sudah lengkap ya. Arrival card, kartu. Ya, dari video itu bisa kita lihat bahwasanya Ustadz Abdul Somad juga membenarkan bahwasanya dia dideportasi dari negara Singapura, negara tetangga. Tetapi di sini berdasarkan pernyataan dari Duta Besar Indonesia, dijelaskan UAS bukan dideportasi dari Singapura, melainkan ditolak. Ditolak loh. Beda ya, deportasi sama ditolak. Deportasi itu, misalkan Ustadz Abdul Somad sudah berada di negara Singapura, tetapi karena tidak mempunyai izin untuk berada di negara itu, ketahuan dengan keamanan, maka dipulangkan ke Indonesia. Sedangkan ditolak, masuk pun dia belum, dilarang langsung kan itu dia. Inilah kejadian kepada
Ustadz Abdul Somad ini berdasarkan penjelasan dari Duta Besar Republik Indonesia yang ada di Singapura, bahwasanya Ustadz Abdul Somad ini bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk ke negara Singapura. Ternyata dari sekian masalah ataupun dari masalah Singapura dengan Ustadz Abdul Somad ini, ternyata penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini bukan cuma negara Singapura itu juga yang melakukan penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini. Ada 5 negara lain yang menolak kedatangan dari sang Ustadz ini. Di sini saya akan bacakan negara-negara mana saja yang sudah menolak kedatangan dari sang Ustadz, yaitu Ustadz Abdul Somad. Yaitu berdasarkan berita di Detik Travel. Di sini dibuat, selain Singapura, UAS pernah ditolak masuk 5 negara ini. Yang pertama, Hong Kong. Negara pertama yang menolak UAS adalah Hong Kong. UAS ditolak masuk ke Hong Kong pada Desember 2017. UAS berencana menggelar dakwah untuk TKI di negara itu sebelum dideportasi imigrasi Hong Kong. Ini deportasi. Yang kedua, Timor Leste. Ustadz Abdul Somad ternyata pernah ditolak masuk ke Timor Leste. Peristiwa itu terjadi pada tahun 2018 silam. Petugas imigrasi menghadangnya karena menduga sang ustadz terlibat terorisme. Menurut UAS, imigrasi Timor Leste melarang UAS setelah mendapatkan fax dari Jakarta. Sejam setelah UAS mendarat di Jakarta bahwa Bapak UAS teroris, tetapi itu dulu sebelum Pilpres 2018. Ya maklumlah, mungkin kedatangan saya ke sana mempengaruhi Pilpres. Waktu itu kan ada 2 calon, satu Pak Prabowo, satu lagi incumbent. Saya dikhawatirkan condong itu kan dulu 2018, sekarang 2022, ujar UAS di akun YouTube-nya, YouTube Hai Gus Official. Ketiga, Belanda. Diketahui berikutnya 2019 UAS ditolak masuk ke Belanda. Saat itu UAS mau masuk ke Belanda via Swiss. Namun imigrasi Swiss tidak mengizinkannya masuk. Alasannya karena paspor UAS tidak memiliki akses masuk ke negara itu. Petugas mendeportasi UAS via Thailand. 4. Jerman. Di tahun yang sama, otoritas Jerman juga melarang UAS masuk ke negara mereka. UAS merasa kebingungan lantaran dia bahkan tidak pernah mengunjungi Eropa sebelumnya. Ini yang kelima. Ustadz Abdul Somad pernah ditolak juga. Yang kelima ini di Inggris. Ustadz Abdul Somad juga pernah bermasalah terkait dokumen saat akan mengunjungi Inggris. Dia bahkan tidak diizinkan menumpangi pesawat Royal Brunei. 1 jam setelah check-in ternyata mereka langsung terkonek jaringan internasional. Pesawat Royal Brunei tidak mengizinkan berangkat karena visa saya di-cancel. Padahal visa itu udah ada, jelas UAS pada 2020. Itulah negara-negara yang menolak UAS selain dari Singapura. Ternyata ada 5 selain dari negara Singapura ini yang telah menolak Ustadz Abdul Somad ini. Dari peristiwa persoalan ini, dari penolakan dari Ustadz Abdul Somad yang berkunjung ke negara Singapura, pastinya lah negara Singapura mempunyai aturan tertentu. Siapapun yang ingin masuk, negara asing yang ingin masuk ke negaranya, tentu ini harus dihormati juga oleh siapapun yang ingin masuk ke Singapura, negara manapun yang ingin masuk ke Singapura. Aturan mereka memang aturan yang harus dipakai karena negara mereka, sehingga aturannya memang harus dipakai lah. Apabila pendukung-pendukung Ustadz Abdul Somad yang mengatakan ini karena rejim, kemungkinan besar itu tidak ya. Karena selain dari Singapura, ada 5 negara lain juga yang telah menolak Ustadz Abdul Somad. Bahkan Timor Leste mengatakan bahwasanya Ustadz Abdul Somad ini terkait jaringan terorisme. Ini kan pernyataan yang sangat ekstrim sekali dari negara Timor Leste ini. Jadi bagaimanapun
suatu negara pastinya mempunyai intelijen tersendiri yang bisa mengetahui siapa diduga berbarisan yang harus ditolak masuk ke negaranya, kan itu dia. Sehingga apapun alasannya, memang otoritas dari negara Singapura merupakan kewenangannya untuk menindak ini. Apabila memang seseorang dinyatakan tidak layak masuk ke negaranya, ya harus ditolak. Sehingga yang perlu di sini kepada kita semua, ya kan, cobalah introspeksi diri dulu, bagaimana keadaan kita, apakah kita memang layak untuk masuk ke negara tersebut atau bagaimana, ya kan. Sehingga memang apabila ada penolakan masuk di suatu negara, itu gak usah ngomel-ngomel lah, kan itu. Tidak perlu meresahkan karena rejim apalah, tidak perlu. Yang perlu di sini kita benahi diri kita. Ada apa sebenarnya? Mengapa kita ini ditolak masuk ke suatu negara? Ya kan? Mungkin negara itu berpendapat bahwasanya apabila seseorang ini masuk, maka keadaan negaranya tidak akan baik, kan itu dia. Sehingga penolakan hak dari suatu negara tidak perlu dibesar-besarkan, karena ini memang kewenangan dari Singapura. Terakhir yang ingin saya sampaikan, ya sama-samalah menjaga nama baik, ya kan? Baik itu menjaga nama baik diri sendiri, apalagi nama baik negara. Apabila nama baik kita sendiri itu sudah baik, maka negara manapun pasti akan menerima, kan itu dia. Apabila nama kita ya membuat onar ataupun bikin masalah, pasti ditolak masuk di suatu negara. Negara lain pun tidak mau negaranya itu akan terjadi kerusuhan, kan itu dia. Sama-sama lah berbenah kita semua. Jadi di dalam kasusnya Ustadz Abdul Somad ini, dia bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk ke Singapura. Itu berdasarkan berita dari Duta Besar RI yang ada di Singapura, bahwasanya Ustadz Abdul Somad ini bukan dideportasi, melainkan ditolak masuk pun tidak dibolehkan, kan itu dia. Sehingga akibat ditolak dari Singapura, pulanglah ke Indonesia, ya kan. Di sini saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwasanya kita mari sama-sama menjaga nama baik kita, ya kan, agar nama baik kita itu terjaga. Negara manapun mau menerima kita masuk dengan tanpa ada terkecualikan, itu dia. Ada yang dikhawatirkan. Pasti adalah alasan dari Singapura menolak Ustadz Abdul Somad ini. Sampai saat ini memang belum diketahui apa alasannya dari negara Singapura ini menolak sang Ustadz ini. Tetapi itu kewenangan dari Singapura, berhak negara Singapura untuk menolak siapapun untuk masuk ke negaranya. Karena memang aturannya begitu, kan itu dia. Aturan Singapura ada, tentu harus dihormati. Sehingga apabila ada pun penolakan terhadap Ustadz Abdul Somad ini masuk ke Singapura, janganlah sedikit-sedikit menyalahkan rejim, ya kan. Banyak itu di media sosial berkomentar, sedikit-sedikit rejim, nggak ada hubungannya, ya kan. Apabila negara lain menolak kita, berarti kita yang kurang baik, kan itu dia. Harus introspeksi dirilah. Perlu nama baik kita jaga, nama baik negara kita jaga, sehingga kemanapun kita pasti akan diterima masuk ke negara manapun, ya kan. Apabila nama baik kita terjaga, seperti negara Singapura kan sudah pernah mencap bahwasanya sang Ustadz ini pernah terlibat dalam kasus teroris katanya. Ini kan terlalu agresif sekali nih negara Timor Leste ini, mencap sang Ustadz ini terlibat teroris, kan itu dia. Untuk itu, mari kita sama-sama menjaga nama baik diri sendiri, nama baik negara, untuk memudahkan kita dalam melakukan kegiatan dimanapun, baik di negara Indonesia maupun di negara lain. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.